Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan, saya dari kelompok Candi Boko 2 dengan anggota di sini. Kami akan menjelaskan tentang Candi Boko, di mana hasil observasi kami pada kali ini. Langsung saja, selamat menyaksikan. Candi Ratu Boko. Candi Batu Boko terletak sekitar 3 km ke arah selatan dari Candi Prambanan. Kawasan Ratu Boko yang berlokasi di atas sebuah bukit dengan ketinggian kurang lebih 195,97 meter di atas permukaan laut. Situs Ratu Boko sebenarnya bukan sebuah candi, melainkan reruntuhan sebuah kerajaan. Oleh karena itu, Candi Ratu Boko sering disebut juga Keraton Ratu Boko. Disebut Keraton Boko karena menurut legenda situs tersebut merupakan istana Ratu Boko yang merupakan ayah dari Loro Jonggrang. Diperkirakan situs Ratu Boko dibangun pada abad ke-8 oleh Wangsa Sailendra yang beragama Buddha. Namun kemudian diambil alih oleh Raja-Raja Mataram Hindu. Peralihan pemilik tersebut menyebabkan bangunan Keraton Boko dipengaruhi oleh Hinduisme dan Buddhisme. Keraton Ratu Boko yang menempati lahan yang cukup luas tersebut terdiri atas beberapa kelompok bangunan. Sebagian besar diantaranya saat ini hanya berupa reruntuhan. Di antaranya yaitu yang pertama adanya gerbang. Gerbang masuk ke kawasan wisata Ratu Boko terletak di sisi barat. Kelompok gerbang ini terletak di tempat yang cukup tinggi, sehingga dari tempat parkir kendaraan, orang harus melalui jalan menanjak sejauh sekitar 100 meter. Sekitar 15 meter dari gerbang luar berdiri gerbang dalam atau gerbang utama. Gerbang ini terdiri atas 5 gapura padu raksa yang berbasis sejajar dengan gerbang luar. Gapura utama diapit oleh 2 gapura gapit di setiap sisi. Selanjutnya yaitu Candi Batu Kapur. Sekitar 45 meter dari gerbang pertama ke arah timur laut, terdapat pondasi berukuran 5 x 5 meter persegi yang dibangun dari batu kapur. Diperkirakan bahwa dinding atap bangunan aslinya tidak terbuat dari batu, melainkan dari bahan lain yang mudah rusak seperti kayu dan sirap atau genting biasa. Lalu ada Candi Pembokoran. Candi Pembokoran yang berbentuk teras tanah berundak hingga 3 meter. Letaknya sekitar 37 meter ke arah timur laut dari gerbang utama. Bangunan ini berdena dasar buju sangkar dengan luas 26 meter persegi. Teras kedua lebih sempit dari teras pertama, sehingga membentuk selasar di sekeliling teras kedua. Pemukiman teras atau teras kedua merupakan pelataran rumput. Di sudut tenggara Candi Pembokoran juga terdapat salah satu sumur dua yang konon merupakan sumber air suci. Lalu selanjutnya ada Paseban. Paseban yang merupakan kata dalam bahasa Jawa yang berarti tempat untuk menghadap raja. Bangunan ini terletak sekitar 45 meter ke arah selatan dari gapura. Paseban ini merupakan teras yang dibangun dari batu andesit dengan tinggi 1,5 meter, lebar 7 meter dan panjang 38 meter, membujur arah utara selatan. Tangga naik ke lantai Paseban terletak di sisi barat. Di berbagai tempat di permukaan lantai ditemukan 20 umpak fondasi tempat mencapakan tiang bangunan dan 4 alur yang diperkirakan bekas tempat berdirinya dinding pembatas. Lalu kemudian ada Pandapa. Di sisi utara, barat, dan selatan pagar tersebut terdapat jalan masuk berupa gapura padu raksa. Di beberapa tempat bagian luar dinding terdapat saluran pembuangan air yang disebut Jalan Dwara. Jalan Dwara ditemukan juga di Candi Bayuniba dan Borobudur. Dalam bahasa Jawa, Pendapa berarti ruang tamu atau hamparan lantai beratap yang umumnya terletak di bagian depan rumah. Di luar dinding Pandapa, arah tenggara, terdapat sebuah teras batu yang masih utuh. Di ujungnya terdapat 3 buah candi kecil yang digunakan sebagai tempat pemujaan. Bangunan yang tengah yang berukuran lebih besar dibandingkan dengan kedua candi pengapitnya adalah tempat untuk memuja Dewa Wisnu. Kedua candi yang mengapitnya masing-masing merupakan tempat memuja Siwa dan juga Brahmana. Lalu yang terakhir ada gua. Di lereng bukit tempat kawasan Ratu Boko berada terdapat 2 buah gua.
yang disebut Gua Lanang dan Gua Wadon. Gua Lanang yang terletak di timur laut Paseban merupakan lorong persegi. Di dalam gua masing-masing di sisi kiri, kanan, dan belakang terdapat relung seperti bilik. Pada dinding gua terdapat pahatan berbentuk semacam figura persegi panjang. Gua Wadon yang terletak sekitar 20 meter ke arah tenggara dari Paseban lebih kecil ukurannya dibandingkan dengan Gua Lanang. Di bagian belakang gua terdapat relung seperti bilik.